Anies sibuk minta lockdown, Ahok sibuk bantu perangi corona. Ditulis oleh Agus Oloan di siwot.com. Kembali kita melihat perbedaan mencolok antara gubernur sekarang dengan ex-gubernur yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina atau Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tampak kontras cara mereka menangani masalah yang muncul di lingkungan kerjanya masing-masing. Juga bakti diri kepada Ibu Pertiwi ketika ada bencana melanda seperti banjir dan kini kasus wabah pandemik corona. Bahaya corona sudah di depan mata, bahkan telah membuat kita harus berpikir dan bertindak keras dalam 2 minggu terakhir ini. Apa aksi nyata dari dua sosok ini? Mari kita bahas satu persatu. Anies, sudah kita ketahui bagaimana kualitas dan cara kerjanya, dan memang saya tidak ingin menuliskannya di sini kalau tidak terpaksa. Dia pecatan Menteri Pendidikan itu bisanya hanya menata kata dan memanfaatkan segala momen untuk menceritakan diri sebaik mungkin, memposisikan diri sebagai orang terdepan dalam mewartakan berita dari balai kota yang dia sulap bak istana dan berkhayal seperti orang nomor 1 itu. Gubernur ini tidak henti-hentinya berpidato dan menggelar konferensi pers dari tempat kesayangannya itu. Sudah tak terhitung lagi gubernur ini berpidato hanya untuk menyampaikan berita. Seakan-akan dialah yang punya republik ini. Jika dia hanya berpidato dan konferensi pers, kapan kerjanya? Kapan dia turun ke lapangan untuk benar-benar memberikan aksi nyata di tengah-tengah warganya yang sedang berperang lawan COVID-19? Di kala gubernur di daerah lain, sebut saja Ganjar Pranowo yang disebut-sebut paling tepat sosok pengganti Pak Jokowi ini, terus mencari cara memerangi COVID-19 ini. Anies hanya menanti-nanti berita apa yang cocok dikabarkan lewat mimbar kesayangannya di balai kota. Padahal ketika Ahok menjadi gubernur sangat jarang berbicara lewat mimbar. Dia lebih suka komunikasi langsung dengan warga yang sudah membanjiri balai kota sedari pagi menunggu kedatangannya beliau. Ahok dengan gaya komunikasi langsung dan memberikan solusi tanpa menata kata, dan telah menemukan cara efektif berkomunikasi dengan warganya tanpa harus pencitraan di depan wartawan. Lah ini, kebijakan itu sudah mentah di 2 tahun terakhir ini. Gaya komunikasi gubernur yang publikasi di depan wartawan dengan kata-kata manis, bahkan menyentuh hati dengan menyebutkan sudah ada korban mencapai 283 jiwa, sehingga berpengaruh pada permintaan gubernur agar lockdown. Sungguh menyentuh hati sebenarnya, tetapi begitulah dia yang agak manja sehingga tidak bisa berpikir lebih jernih dan bertindak dengan keputusan yang bijak dan keras, serta bersikap bertarung dalam menghadapi situasi genting seperti ini. Gubernur pengen enaknya aja dengan minta lockdown, sehingga ketika keputusan lockdown diberlakukan, dia bisa cuci tangan lagi atau lepas tanggung jawab seperti kebiasaannya dalam menangani banjir dan masalah hilangnya pohon di Monas beberapa waktu yang lalu. Dengan gampangnya dia akan berkata, itu kan keputusan pusat, kami hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Kata lockdown berakibat seperti yang terjadi di India atau Italia. Penjarahan terjadi karena status lockdown. Ketika gubernur DKI sekarang bayangkan menata kata-kata tanpa bertindak nyata. Kenapa saya katakan tanpa bertindak nyata? Bayangkan pemirsa, anggaran untuk menangani COVID-19 ini hanya 130 miliar rupiah, padahal APBD DKI itu sampai 95 triliun rupiah. Ahok yang sekarang menjadi komisaris utama Pertamina malah gencar-gencarnya turut membantu memerangi COVID-19 dengan caranya sendiri. Bukti nyata dia usahakan tanpa pencitraan. Seperti biasa dengan ikhlas dia mengulurkan segala ide dan pemikirannya dia tuangkan dalam bentuk nyata, bukan seperti gubernur DKI. Di tengah wabah COVID-19, PT Pertamina Persero menyediakan layanan pesan antar Pertamina Delivery Service.
Hal ini guna menghindari antrian dan meminimalkan masyarakat pergi keluar rumah. Kabar baik tersebut dibagikan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama melalui akun Twitternya. Ahok mengatakan PDS menyediakan layanan antar bahan bakar Pertamax Turbo, Pertamina Deck Pelumas Fastron, Breakrise, dan LPG dengan menghubungi Pertamina Call Center 135. Pertamina Delivery Service untuk membantu seluruh aktivitas kamu selama work from home. Pertamina Delivery Service tersedia di beberapa wilayah. Info lebih lengkap segera hubungi Pertamina Call Center 135, katanya. Kedua, baru-baru ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini duduk sebagai Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok, mengajak masyarakat menginstal aplikasi Kluwi di ponselnya untuk melaporkan masalah yang dialami terkait wabah virus corona. Ajakan itu disampaikan Ahok lewat Twitternya Basuki BTP pada Selasa 31 Maret 2020. Ayo kita bergerak bersama, 3 langkah mudah untuk membantu Indonesia melawan COVID-19, tulis Ahok seraya melampirkan gratis cara menginstal aplikasi Kluwi dan menyebut akun Twitter Kluwi Master City. Aplikasi Kluwi ini pernah dijadikan sebagai mitra pemerintah DKI Jakarta ketika Ahok masih memimpin DKI Jakarta. Lewat aplikasi ini masyarakat Jakarta dapat melaporkan masalah yang dihadapi untuk diteruskan kepada pemerintah dan ditindaklanjuti. Kini ketika rakyat dan pemerintah Indonesia sedang berjuang melawan wabah corona, Kluwi memperluas wilayah laporan untuk seluruh Indonesia. Untuk laporan terkait isu COVID-19 ini bisa dilaporkan untuk seluruh Indonesia. Laporan kamu langsung dapat dipantau, tulis akun Twitter resmi Kluwi merespon pernyataan salah satu pengguna Twitter. Hal yang dapat dilaporkan diantaranya lokasi kerumunan masyarakat, rumah sakit yang penuh, dan juga kelangkaan alat medis. Di situs indonesiabergerak.com hingga Rabu siang ini laporan yang masuk berupa 88,5% tentang kerumunan warga, 4,92% kelangkaan alat medis, 4,1% suspek COVID-19, dan 2,46% tentang rumah sakit yang penuh. Laporan-laporan itu akan diteruskan kepada pihak terkait untuk dicarikan solusinya. Laporan tentang rumah sakit yang penuh misalnya tentu berguna bagi warga lain agar tidak buang-buang waktu mendatangi rumah sakit itu untuk mendapat pelayanan kesehatan. Masih tidak mengindahkan anjuran pemerintah untuk membatasi aktivitas agar tidak tertular virus COVID-19. Sudah banyak toko yang tutup untuk mempedulikan kesehatan karyawan, tetapi masih ada beberapa toko yang masih buka dengan alasan permintaan barang penjualan banyak dan meningkat, tulis seorang warga sembari melampirkan foto melaporkan kondisi di Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 1 April 2020 pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Ada juga laporan dari warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan tentang orang meninggal di RT 07 RW 2. Pelapor meminta pihak puskesmas memantau jenazah yang meninggal. Dikhawatirkan suspek corona sebab dari pihak RSUD Pasar Minggu meminta jenazah tidak boleh dibuka. Semua laporan dapat dilihat di link ini. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan suspek COVID-19. Kerumunan masyarakat yang dapat berpotensi menyebarkan virus corona hingga data rumah sakit yang penuh sangat dibutuhkan BNPB sebagai data untuk analisis dan menentukan langkah selanjutnya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Peran startup karya anak bangsa seperti Kluwi ini patut kita apresiasi sebagai wujud nyata persen sinergi antara BNPB dengan seluruh pihak untuk tetap fokus mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Inisiatif startup karya anak bangsa ini akan membantu BNPB membuat kebijakan strategis dalam mengatasi pandemi COVID-19, kata Doni. Jadi kalau sudah ada aplikasi Kluwi ini, ngapain lagi Gubernur DKI harus menata kata untuk menjelaskan berapa banyak warga DKI yang meninggal atau terkena corona? Sekian dulu.